Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Mohon maaf saya juga harus terpaksa malam karena plot X saya akan berakhir tanggal kedaluarsanya. Jadi kalau udah pakai ini kita tidak bisa pertemuan jadinya karena kita praktek. Ya. Nah, lalu perkuliahan malam ini terakhir, tinggal Anda mempraktekkan saja lagi. Jadi mohon banyak prakteknya sehingga Anda bisa mengaplikasikan ilmu apa yang sudah saya ajarkan selama 1 semester. Ya. Nah, itu dia. Baik, Pak. Nah, yang pertama yang harus Anda ketahui adalah ini. Saya sudah membuatkan lebih awal daripada Anda. Nah, tentunya hasilnya seperti ini kira-kira sebentar. Saya share dulu. Ini kita lanjutkan nanti, karena ini baru 3 kemarin, laporan buku besar, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, tentunya kita akan nyusun laporan keuangan. Bagaimana nyusunnya? Ya. Kemudian, bentar, stop ini dulu. Ini yang sudah saya kerjakan dari beberapa kelas. Tentunya kita akan buat query aktiva, query biaya, query modal, dan seterusnya. Cukup banyak. Hasil laporan keuangan itu adalah laporan rugi laba, hasilnya seperti ini. Laporan perubahan modal atau modal akhir, seperti ini hasilnya. Kemudian laporan neraca, ini hasilnya, the balance. Ya. Nah, ini yang akan kita lanjutkan. Oke. Nah, bagaimana membuat ini semuanya ini yang kita bahas malam ini. Oke, ini saya stop. Kita lanjutkan pengembangan yang mau saya share malam ini ilmunya. Oke, Anda perhatikan. Nanti manualnya sudah saya buat dalam bentuk PDF. Nanti bisa Anda lihat juga cerita dan langkahnya. Oke, pertama kita akan bentuk query, yaitu query pendapatan. Nah, seperti itu yang Anda lihat tadi, kode rekening, nama rekening, debit, kredit. Nah, di sini kita buat kriteria nomornya 4 strip 1 bintang. Ya. Kemudian total kita ambil di ujung group by sum. Ini juga sum. Kemudian kita mainkan rumus SQL view, di mana kita akan mencari total pendapatan itu dengan cara sum debit ini kita kurangkan dengan sum debit kredit sehingga dapat hasilnya nanti sebagai total pendapatan kita as pendapatan. Save, nama query-nya adalah query pendapatan. Oke, run. Hasilnya 2,5 juta. Ya, intinya minus ya. Oke, query biaya lagi. Create, query, sorot, add, close. Sama dengan tadi, kode rekening, nama rekening, debit kredit. Nah, seperti itu. Buat kriteria nomornya 5 garis bintang aja boleh, atau ya bintang, atau 1 bintang boleh. Kemudian di sini kita buat total, di ujung group by itu pilih sum lagi. Kemudian kita buat rumus SQL view-nya sama dengan yang tadi lagi. Kurangkan sum jurnal debit, kurang sum jurnal kredit, as biaya. Oke, kita run. Hasilnya seperti itu. Lalu saya simpan query biaya. Oke. Nah, dari 2 query ini kita bentuk laporan keuangannya. Report wizard, ambil dari query pendapatan dulu. Ini yang dipindahkan kode rekening, nama rekening, pendapatan. Oke, itu saja. Next.
ini diturunkan sehingga sejajar. Next, next. Ini tetap tabular dan ini tetap Patroid. Next. Nah, ini boleh Anda pilih maunya yang mana. Next. Ini adalah laporan laba rugi. Nah, begitu. Ya, hasilnya seperti ini. Dan ini harus kita setel atau kita edit. Nah, ini tulisannya nggak jelas. Mau diperjelas bisa. Nah, ini ya. Kemudian ini rapikan kiri kanan, nah, kanannya. Kemudian kita buat rumus dengan cara seperti ini. Ini total pendapatan. Rumusnya sama dengan pendapatan. Rapikan kiri kanan. Ini jadikan currency supaya kelihatan rupiahnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita bentuk sub report biaya. Caranya ini diklik di sini, kemudian klik kanan, build. Nah, ini tetap seperti ini. Kita next-kan saja. Ambil query biaya yang dipindahkan kode rekening, nama rekening, biaya. Itu. Kemudian ini pilih non. Ini tinggal saja biaya report. Finish. Selesai. Nah, ini ada setel. Bisa di setel juga. Ini. Nah, tinggal merapi-rapikan, Anda harus paham. Nah, ini kita turunkan, kita setelah turun. Ini kita turunkan juga. Ini juga kita turunkan karena kita akan buat total biayanya. Nah, di sini kita buat total biaya dulu dengan buat rumus seperti ini. Total biaya. Ini rumusnya sama dengan sum biaya. Nanti bisa dirapikan sendiri ya, merapikan gampang. Yang penting cara kerja dan rumusnya dulu. Oke, lalu kita mencari laba ruginya. Ambil text box satu lagi. Laba rugi. Ini kita buat rumus. Rumusnya sama dengan pendapatan kurang sum biaya. Seperti itu. Rapikan kiri kanan. Oke, kita lihat hasilnya. Save, kemudian preview. Nah, ini hasilnya harusnya bukan 3,8, harusnya 2.
harusnya berapa ini? Jadi ada rumus yang harus kita rubah. Ini bukan kurang, kalau kurang jadi tambah besar minusnya. Ini tambah. Save. Result. Nah, 1,2. Laba ruginya 1,2 ya. Huruf besar kecilnya nanti Anda besarkan aja. Oke, ini perhatikan tergantung Anda. Selesai laporan rugi laba. Nah, kita lanjutkan. Oke, jadi saya close all ya supaya aman. Nah, sekarang buat query modal lagi. Create query modal add. Nah, modal sama dengan yang tadi, kode rekening, nama rekening, debit kredit. Nah, kemudian kode modal 3101. Ini sama dengan yang tadi kita samakan. Nah, sama dengan yang tadi lagi kita buat rumus sum debit dikurang sum kredit itu. Tujuannya jika terjadi transaksi lebih dari satu kali, jadi kita tergabung dalam seperti ini jadinya. Rangkum dia. As modal. Save, query, modal. Oke, selesai. Query privé lagi. Create query privé, kita buat seperti ini. Kode rekening, nama rekening, debit kredit, privé 312 sama dengan tadi. Total group by sum. Nah, di sini kurang as privé. Save privé. Kitaran hasilnya 600. Nah, jadi untuk membuat perubahan modal, berarti kita membuat query modal, query privé, dan kita mencari laba rugi dulu. Nah, tentunya kita buat query laba rugi. Nah, ambil dari query yang ada, pendapatan, kemudian dikurang query biaya, loss. Nah, ini ambil pendapatan saja, ini biaya saja. Ini kita total, karena ini lebih dari satu nanti. Kemudian mencari laba rugi ini kita mainkan rumus SQL view, yaitu query pendapatan dikurang biaya as laba rugi. Nah, ini namanya adalah query proses laba rugi. Laba rugi. Kitaran
hasilnya kok 3,8, harusnya 1,2. Jadi harusnya di sini rumusnya adalah tambah save run. Nah, 1,2. Jadi berarti dalam rumus hasilnya harus paham. Nah, kalau sudah terbentuk ini, query modal sudah, query prepay sudah, query laba sudah, baru kita buat query perubahan modal akhir. Caranya, query, ambil dari query-nya, query apa yang kita ambil dulu? Query modal, kemudian query laba rugi, query proses laba rugi ya, kemudian query preview. Nah, ini kita close, kita ngambil ananya lagi, saldonya saja lagi. Laba rugi, preview. Nah, kita simpan ini, save, query proses perubahan modal. Modal akhir. Oke. Nah, ini rumusnya apa yang harus kita cari? Nah, tentunya kita cari dulu laba rugi kurang prepay. S kurang prepay. Hasilnya adalah as tambah modal. Nah, tambahan modal harusnya ya. Save, run. Nah, kalau begini tambah besar dia, harusnya kita kurangkan rumusnya. Jadi, laba rugi tadi kita buat seperti ini, preview-nya jadi tambah. Kita save, run. 3,2. Proses laba rugi tadi 1,2. Berarti kita salah ngambil. Ini kita run berapa hasilnya nih? 3,8. Bentar, harusnya hasilnya 1,2. Ini kok 3,8 ini. Proses laba rugi ini 1,2, tapi kalau di sini 3,8. Nah, kita lihat angkanya. Lalu ini perubahan modal akhir, STL view. Rumusnya adalah query proses laba rugi, query preview. Ini tambahan modal, lalu query modal, tambah tambahan modal, as modal akhir. Save, run. Modal akhir kok 0.
Ini karena sama dengan jadi query modal awal tambah save run. Jadi ada masalah di sini. Kenapa ini salah? Preview-nya benar, ini kok lebih, ini nanti harusnya kita cek ya. Lalu saya langsung aja dulu, nanti kita cek angkanya. Kemudian di sini sudah selesai prosesnya. Kita buat laporan perubahan modal, report wizard. Ambil dari query ini benar, lalu pindahkan semua. Next, next, next. Ambil yang kolumnar, dapat Patroid, next. Ini boleh Anda ganti yang lain. Next, ini laporan perubahan modal akhir. Nah, segini angkanya yang kita coba nanti, kita cek. Nah, secara format sudah benar. Ini angkanya nanti kita cek ya. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk perubahan modal. Sekarang kita membuat laporan neraca. Laporan neraca bentuk query Aktiva. Add close sama dengan yang tadi, kode rekening, nama rekening, debit kredit. Kemudian pilih kriterianya 1 garis bintang. Ini total, ambil sum, ini sum. Nah, ini buat rumusnya, scale view-nya dengan cara sum SI debit ini kita kurang dengan sum SI kredit. Spasi as aktiva. Ini kita simpan, query aktiva. Sekarang datanya cuma segini, nanti bisa Anda tambah. Create query design lagi untuk pasiva. Sama dengan tadi, kode rekening, nama rekening, debit kredit. Kemudian kodenya, kriterianya pakai bintang boleh. Kemudian ini total sum lagi. Kemudian bentuk rumus perkurangan yang seperti tadi lagi. Sum debit. Kopi seperti ini kurang. Sum kredit. As pasiva. Serve pasiva. Oke. Kan selesai. Nah, kemudian dari yang dua ini saya close, kita buat laporan neraca. Report wizard, ambil dari query Aktiva dulu. Ini, pindahin kode rekening, nama rekening, Aktiva saja. Next. Ini diratakan. Next. Next. Ini tetap tabular, ini Patroid tetap. Pilih. Ini boleh saja ini. Kemudian ini laporan neraca. Neraca finish sama dengan yang tadi. Nah, ini kita setting lagi reportnya. Diperhatikan cara saya ya, biar gampang. Ini buat rumus ini.
total aktiva. Ini rumusnya sama dengan kurung peta aktiva. Oke, kita ratakan. Rata kiri, referensi, saya merahkan supaya kelihatan. Oke. Nah, sekarang subreport itu kita buat pasifa. Nah, bill yang next dulu, query pasifa. Kode rekening, nama rekening, pasifa saja. Next. Ini pilih non. Next. Ini tinggalin pasifa subreport. Nah, ini kita setel. Nah, tarik ininya harus hati, karena nanti kita butuh yang lebih besar dan lebih panjang. Oke, di sini kita buat rumus ini, rumus pasifa, tapi teksnya jangan diketik, biar aja kosong seperti itu, sama dengan sum pasifa. Nah, kalau ini saja yang kita lihat, hasilnya tidak akan balance neraca ini. Contoh saya lihatkan. Maka kita harus menggabung dengan ini perubahan modal. Ya. Nah, ini cuma minus 500, sementara ini 2,6. Tapi sisi 2,1. Labanya modal akhir itu 2,1. Ya. Kita lanjutkan. Gimana caranya seperti ini bisa ini kita lanjutkan. Nah, lalu subreport modal di sini dibuat. Nah, next, ambil pro modal akhir. Proses modal akhir. Ini, ambil modal akhir saja. Next, ini. Non, next. Ini. Finish. Nah, ini yang kita rapikan lagi. Ya, jadi merapikannya. Tergantung desain Anda aja nih. Ini biar di sini, judulnya ini. Ini di kanan. Lalu kita buat rumus desain text box. Total pasifa. Ini rumusnya sama dengan, nah ini tadi tulisannya teks 6 tadi, yang 500 tadi, ditambah buka kurung, modal akhir
Nah, ini kita save aja dulu. Kita lihat hasilnya. Memang hasilnya tidak balen karena angkanya ada yang salah tadi. Nah, ini 3,3 padahal harusnya 2,1 ya. Tapi secara kerja ini sudah benar. Kita rapikan aja lagi. Oke, saya cek di mana salahnya yang tadi laba rugi itu. Di sini 1,2. Harusnya di kiri proses laba rugi. Nah, di sini harusnya ini juga 1,2. Nah, di sini 1,2 benar. Lalu proses laba rugi ya. Proses laba rugi. Lalu proses query ini kenapa? Nah, ini ya. Akhir minus tambahan modal ini jadinya kurang. Nah, sudah ketemu dia. Ini tambah modal 600 ya. Karena laba rugi prepay kurang 600, ini 2,1 sehingga hasilnya saya kira sudah balance ini. Kita lihat modal akhir 2,1, laba rugi 1,2, laporan neraca ini sudah balance 2,6. Oke, ini tinggal merapikan saja. Oke, 2,6 neraca sudah balance. Laba rugi sudah 1,2. Ini tinggal membuat rupiah-rupiahnya saja ya. Kalau rupiah itu tergantung Anda nanti membuatnya di sini sudah. Ini currency-nya yang belum. Ini juga currency-nya yang belum. Save, review lagi. Nah, 1,2. Oke, perubahan modal sudah. Oke, mohon perhatian, ada pertanyaan? Buka kamera Anda semuanya. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Diane, ada pertanyaan Diane? Tidak, Pak. Sarina? Tidak, Tania? Pak. Reza? Berarti Anda ngerti saja apa yang saya jelasin ya? Tapi hasilnya Insya belum Allah, terkirim. Insya Allah, Pak. Nah, sekarang saya manipulasi sedikit. Tadinya baru satu pendapatan, satu prepay. Satu kali transaksi prepay. Nah, sekarang gimana caranya? Saya kembalikan ke ini, diperhatikan ini. Bukan yang ini tadi ya. Bukan. Tidak, aku udah ngones tuh. Kalau mau demot.
Oke, ini saya close all. Kita lihat transaksi yang ada. Jurnal umumnya cuman berapa ini? Ya, nah. Lalu besarnya cuma segitu. Lalu kita lihat di form jurnal. Form jurnal. Nah, diperhatikan, ini ada 7 transaksi. Transaksi pertama itu, transaksi kedua ini, transaksi ketiga ini diterima pendapatan tunai 2 juta. Nanti kita tambah 1 juta, apa yang terjadi ya? Nah, lalu transaksi keempat ini, transaksi kelima, keenam ya, yang kelima ada. Oke, prepay kas 500, nanti kita tambah prepay-nya 200. Terus ini terima pendapatan tahap 2, oh sudah ada. Jadi kita tambah lagi nanti. Ambil uang tunai sudah 2 kali. Jadi Anda sudah paham nih ya, sudah ada tambahan 2 kali. Kalau kita lihat query pendapatan, ini sudah tergabung 2 kali. Lalu prepay ini juga sudah tergabung 2 kali. Gitu. Nah, kalau kita tambah 1 kali lagi, misalnya ini, kita tambah nomor 9, tanggal 9, terima pendapatan tahap 3. Rumusnya pada kas pada ini 1, ini debit, ini misalnya 1 juta lagi. Ini 0. Pendapatan ini 4. Kredit 0. Ini 1 juta. Oke. Tambah lagi ada penarikan atau prepay. 10 ya. Tanggal 10 juga saya buat. Pengambilan uang pribadi. Nah, ini prepay pada kas. Prepay 3. Debit. Ini 200. 0. Ini kas 1. Kredit. Ini 0. Ini 200. Nah, ini selesai. Yang perlu Anda lihat pertama itu apa? Coba kita lihat di buku besar. Buku besar apa? Oh, sorry, ini kiri ya. Di sini juga kelihatan prepay ada 3 kali, pendapatan ada berapa kali? Ada 3. Ya. Prepay 3 kali. Sorry. Ini. Ya. Atau dalam laporan buku besar kita lihat juga bisa. Prepay-nya ada 3 kali. Coba lihat prepay. Nah, ini prepay ada 3 kali. Kemudian pendapatan juga ada 3 kali. Ya. Nah, sekarang kita lihat semuanya akan berubah. Laba rugi otomatis berubah, 2.200.000. Kemudian perubahan modal otomatis 2,9. Lalu neraca akan berubah jadi 3,4. Nah, itu dia dengan adanya transaksi itu. Oke. Ada pertanyaan lain? Halo, mohon perhatian. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Tidak, berarti sudah ngerti. Kalau sudah, nanti Anda ganti data itu semuanya perorangan per transaksi. Ya, nanti ganti dan masing-masing Anda akan berbeda. Dihapus data saya itu. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya rekam, saya kirim kepada Anda nanti. Pekerjaan boleh besok, boleh hari berikut, atau sesuai jadwal kuliah. Oke. Nah, terima kasih Anda sudah partisipasi malam ini. Saya
stop rekamannya. Ya.